Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul, kita dapat masih bisa merasakan karunia-Nya hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangannya yang membawa ajaran agama Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan bagi orang yang memberi makanan berbuka puasa. Sebelum itu kita harus tahu nih, berapa sih pahala, spesifik pahala bagi orang yang berpuasa sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan bahwa dari hadis tersebut bisa diperincikan bahwa ketika Allah ingin menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, maka Allah itu tidak asal menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Allah akan menghapuskan asalkan seorang telah memenuhi dua hal dari hadis yang di atas. Yang pertama, atas dasar iman, yaitu ketika seorang sedang beriman kepada Allah, dan harus beriman, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya imanlah yang akan menjadi suatu takaran seseorang. Nah, kita juga harus tahu nih, rukun Islam itu ada 5 dan rukun iman itu ada 6, dan tidak akan ada sesuatu yang sebanding dengannya, dan dua hal ini akan bersambung ketat terus seperti tali, maka akan ada kaitannya seperti iman dan juga Islam. Seperti contohnya di bulan Ramadan, kita tidak boleh berkata kasar, menggunjing ataupun menggibahi ataupun yang lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika zaman para sahabat, ketika sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang sahabat yang menggunjing, maka seorang sahabat lainnya berkata, udah ini makan aja, batalkan, kamu tidak berpuasa namanya. Seperti itu. Lalu yang kedua, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang harus bergembira atas datangnya bulan Ramadan, harus ta'zim kepada bulan Ramadan sebelum datang maupun ketika sudah datang waktunya bulan Ramadan, seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika datang bulan Ramadan maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, yaitu yang pertama di malam hari, yaitu menghidupkan malam-malam hari dengan pertama membaca Al-Quran dan juga salat tarawih. Namun dalam statement kali ini saya akan menjelaskan, saya akan memberikan bahwa salat tarawih adalah sunnah muakkad hukumnya. Dan yang kedua, bahwa salat sunnah tarawih, salat sunnah muakkad tarawih itu tidak perlu diselingi oleh salat tahajud. Lalu keutamaan berikutnya ialah apa sih pahala bagi orang yang berpuasa? Itu yang pertama, dosa yang telah lalu diampuni, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Lalu yang kedua, Allah akan membukakan pintu-pintu surga, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda yang artinya, kelak di hari kiamat akan ada pintu khusus yang dimana hanya seorang yang berpuasa di bulan Ramadan lah yang akan melewati pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu keutamaan apa sih yang dapat
kita ambil dari hikmah, dari keutamaan bagi orang yang memberi makanan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, sesuai dengan apa yang dijelaskan, yaitu yang pertama sedekah. Sedekah dapat mengantarkan seorang kepada ridhonya Allah. Kita harus tahu ridhonya Allah itu seperti apa. Ketika Allah sudah meridhoi, ketika Allah sudah mencintai seorang, maka ketika orang itu berdoa, maka tidak perlu berdoa, maka Allah akan mengabulkannya. Lalu yang kedua, sedekah akan mengantarkan seorang ke dalam pintu surga. Lalu yang ketiga, sedekah tidak akan mengurangi harta, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya sedekah tidak akan mengurangi harta. Sekian dari saya. Wal akhir, aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.